Tunku Syed Tanoh Abe diberi karamah oleh Allah, bisa getak bak lebu mati Belanda, gedrop anak bom. Yang melakukan itu bukan sunok kronyo menjadi imam selama 44 hari di Zawiyah Tunku Syed Tanoh Abe. Itu diteba di Lam Teba oleh salah satu suruhan Belanda, sehingga disebutkanlah daerah tersebut sebagai daerah Lam Teba. Ini salah. Sepengetahuan saya, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya ingin sedikit meluruskan atau mengoreksi kembali beberapa isi ceramah yang baru-baru ini viral tentang Zawiyah Tunku Syed Tanoh Abe, tentang Selimum, dan sedikit tentang Lam Teba. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa Zawiyah Tanoh Abe atau Tunku Syed Tanoh Abe ini sudah ada dari tahun 1606 sampai dengan 2024 hari ini. Dengan panjangnya waktu kehadiran atau keberadaan Zawiyah Tanoh Abe, tentu keluarga Tanoh Abe ini sudah melahirkan banyak generasi dan banyak pimpinan Zawiyah. Dari tahun 1606 sampai tahun 2024, Zawiyah Tanoh Abe sudah memiliki 10 pemimpin Zawiyah. Mulai daripada Syekh Fairuz Al-Baghdadi sampai kepada Tengku Abdul Hafid Al-Fairuz Al-Baghdadi, pemimpin yang ke-10 atau penerus Zawiyah Tanoh Abe ke-10. Banyak akhir-akhir ini ceramah yang beredar seperti pada narasi yang mengatakan bahwa nama daripada Syekh Fairuz itu Ahmad Fairuz Al-Baghdadi. Itu sama sekali salah kalau menurut pengetahuan saya tentang sejarah daripada keluarga saya atau sejarah daripada Tunku Syed Tanoh Abe itu sendiri. Kalau kita lihat dari beberapa manuskrip-manuskrip yang masih ada di Zawiyah Tanoh Abe, memang nama daripada generasi pertama Tunku Syed Tanoh Abe ini yaitu Fairuz Al-Baghdadi. Orang yang pertama datang dari Baghdad ke Aceh, yang mendirikan Zawiyah pertama kali disebut dengan Nur Kadimah atau sekarang dikenal dengan Zawiyah Tanoh Abe, itu namanya Fairuz Al-Baghdadi, bukan Ahmad Fairuz Al-Baghdadi, bukan. Nah, di sini bisa kita koreksi bersama bahwa isi dari ceramah-ceramah yang akhir-akhir ini viral atau yang akhir-akhir ini tersiar, baik di masyarakat, baik di acara-acara maulid atau acara-acara kebesaran Islam atau sosial media, di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu ceramah yang menceritakan atau membicarakan tentang Tunku Syed Tanoh Abe yang menurut saya kurang data atau kurang penelitian. Karena banyak hal yang memang berseberangan dengan informasi yang sesuai dengan fakta dan data tentang Tunku Syed Tanoh Abe. Ada juga isi ceramah yang mengatakan Tunku Syed Tanoh Abe sambut bom, sambut anak bom gitu. Itu banyak cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita keluarga bahwa Tunku Syed Tanoh Abe diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kelebihan, bisa getak bak lebu mati Belanda, gedrop anak bom. Tapi perlu kita ketahui bersama yang melakukan itu bukan daripada Syekh Fairuz. Tunku Syed Tanoh Abe ini kan memiliki generasi seperti saya kasih tahu tadi, 10 generasi sampai hari ini gitu. Jadi era peperangan melawan Belanda, Aceh berperang dengan Belanda, itu pada generasi Tunku Syed Tanoh Abe ke-6, Syekh Abdul Wahab Al-Fairuz Al-Baghdadi, Tunku Syed Tanoh Abe Muhammad Said Al-Fairuz Al-Baghdadi, dan Tunku Syed Muhammad Ali Al-Fairuz Al-Baghdadi. Nah, ini generasi ke-6, ke-7, dan ke-8 daripada Tunku Syed Tanoh Abe. Perlu kita garis bawahi bersama, Tunku Syed Tanoh Abe ini adalah panggilan atau lakap atau sebutan gitu. Bukan satu orang. Ini orangnya berbeda, tahunnya berbeda, waktunya berbeda, peristiwanya berbeda gitu. Dan ada juga narasi-narasi ceramah yang mengatakan bahwa anak Maryam yang sudah disambut, yang sudah ditangkap oleh Tunku Syed Tanoh Abe, Tunku Syed Muhammad Said ini dikasih ke Belanda. Belanda membawa pulang anak Maryam tersebut, menyimpannya di museum di Leiden, bahkan sampai Belanda menziarahi kuburan daripada Tunku Syed Tanoh Abe setiap tahunnya. Ini sama sekali informasi yang tidak benar, informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Informasi seperti ini apabila terus-terusan menyebar, terus-terusan dinarasikan, terus-terusan menjadi bahan ceramah atau bahan dakwah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini akan menimbulkan pergeseran sejarah. Baik itu pergeseran sejarah Zawiyah Tunku Syed Tanoh Abe sendiri dan pergeseran sejarah Aceh. Karena sejarah yang dibicarakan atau sejarah yang diceramahkan itu tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi
pada masa tersebut tidak ada peluru meriam Belanda dibawa pulang, disimpan di museum, bahkan Belanda menziarahi kubur Tunggusik Tanoh Abe, itu tidak ada. Ada orang Belanda yang datang ke Zawiah Tanoh Abe, mereka itu sejarawan. Tujuan mereka meneliti manuskrip yang ditinggalkan oleh Tunggusik Tanoh Abe. Ada juga sejarah yang mengatakan Sunok Kronyo menjadi imam selama 44 hari di Zawiah Tunggusik Tanoh Abe. Itu sama sekali juga sejarah yang tidak benar. Peristiwa yang tidak benar terjadi pada masa itu. Karena kenapa? Karena seperti cerita daripada keluarga, cerita daripada orang-orang tua saya terdahulu, Sunok Kronyo datang dengan orang-orang Aceh yang sudah bersekutu dengan Belanda, datang ke Zawiah Tanoh Abe. Dia mengambil wuzu daripada kolam di Zawiah Tanoh Abe. Badannya tidak basah, anggota tubuhnya tidak basah. Sehingga beliau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam Zawiah Tunggusik Tanoh Abe. Bagaimana dia bisa menjadi imam selama 44 hari, sedangkan dia mengambil wuzu saja dia tidak basah anggota tubuhnya. Ini kan menimbulkan kebingungan bagi kita. Seperti narasi yang disampaikan oleh beberapa tengku juga yang sempat viral di YouTube dan di masyarakat sekarang ini, tentang penamaan kata daerah Selimum. Asalnya apa? Dari bersalamannya Tengku Syek Awe Getah dengan Tunggusik Tanoh Abe. Seperti yang saya ketahui dan saya pelajari, Tengku Syek Awe Getah ini hidupnya berbeda era. Pada masa Belanda tidak hidup beliau. Beliau hidup pada masa Kesultanan Sultan Iskandar Muda. Tengku Syek Awe Getah ini atau biasa dikenal dengan Syekh Abdurrahim ini, beliau hidup pada abad 16 Masehi. Tidak ada pertemuan antara Tunggusik Tanoh Abe dengan Tengku Syek Awe Getah melahirkan nama Selimum asal kata salaman, itu tidak ada. Tidak sesuai dengan data dan fakta yang ditulis atau yang diteliti oleh sejarawan Aceh dan sejarawan nasional. Asal kata Selimum itu, informasi yang paling akurat dan informasi yang bisa kita pegang adalah asal kata Selimum ini lahir daripada kata Selimung atau Selimung. Itu sebutan daripada adik. Adik siapa? Adik Raja Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu Sultan Iskandar Muda banyak mendatangkan orang-orang dari Semenanjung untuk tinggal di Aceh. Lebih kurang mungkin 20.000 orang didatangkan, diajak oleh Sultan Iskandar Muda untuk tinggal di Aceh, menetap di Aceh. Salah satunya yaitu adik ipar daripada Sultan Iskandar Muda, yaitu Sultan Abdullah Ma'ayad Shah dari Johor. Beliau dinikahkan dengan adik Sultan Iskandar Muda dan diperintahkan untuk tinggal di daerah Selimum. Itulah asal kata daripada Selimung, sehingga sekarang disebut dengan Selimum. Jadi tidak ada Selimum itu lahir dari kata bersalamannya Tunggusik Tanoh Abe dengan Tunggusik Awe Getah. Peristiwa ini itu terjadi di abad 16 dan yang dinarasikan oleh penceramah salamannya Tunggusik Tanoh Abe dengan Tunggusik Awe Getah ini pada abad 18 di era peperangan Aceh melawan Belanda. Setelah Tunggusik Tanoh Abe menangkap peluru daripada meriam. Itu sama sekali salah. Memang mungkin ada benarnya cerita rakyat, cerita masyarakat, cerita keluarga tentang karamah Tunggusik Tanoh Abe menangkap peluru Belanda, getak bak lebu mati Belanda. Mungkin itu ada benarnya. Tapi secara sejarah tertulis itu tidak ada. Itu hanya syair-syair yang mungkin dikarang oleh Tunggusik yang terdahulu untuk penyemangat perang. Ada mungkin karamah tersebut. Tetapi untuk kita membuktikannya kan sudah tidak bisa lagi. Dan untuk kita membenarkan narasi ceramah daripada tengku tersebut itu tidak ada faktanya begitu. Tidak ada datanya. Apalagi dibilang sampai dibawa pulang ke Belanda, disimpan di museum. Itu tidak benar. Ada juga narasi yang sedikit mengganggu saya, orang yang hobi meneliti tentang sejarah Aceh atau sejarah Selimum, tentang narasi bahwa penyebutan nama Lam Teba. Nama Lam Teba ini disebut sebagai satu daerah yang menjadi daerah pengkhianatan terhadap perjuangannya Aceh melawan Belanda. Tertubanya atau teracuninya seorang tokoh besar perjuangan Aceh melawan Belanda, yaitu Tengku Muhammad Saman Ditiro atau biasa dikenal dengan Tengku Syek Ditiro. Jadi beliau dinarasikan oleh seorang tengku ini diteba, diracun di Lam Teba oleh salah satu suruhan Belanda, sehingga disebutkanlah daerah tersebut sebagai daerah Lam Teba. Ini salah. Sepengetahuan saya dan sepengetahuan dari bacaan-bacaan saya oleh tulisan-tulisan sejarawan,
penelitian-penelitian sejarawan Aceh atau sejarawan nasional, Lam Teba ini disebut sebagai daerah Lam Teba. Asal katanya daripada Lam Tebai atau linggis yang tebal. Sejarahnya dari mana? Singkat sejarah itu dari asal muasalnya dari Tengku Syek Jakirana dan Tengku Syek Japakeh datang ke daerah Lam Teba melihat kondisi geografis yang ada di sana. Beliau datang, dua orang beliau ini datang ke Lam Teba, ingin mengembangkan wilayah Lam Teba, ingin membangun kemukiman di Lam Teba, ingin membangun pertanian di Lam Teba. Sehingga ketika beliau sampai di Lam Teba, beliau melihat satu telaga air, mungkin biasa disebut danau kecil. Beliau melihat danau kecil itu bisa dikeringkan untuk dijadikan lahan persawahan atau area persawahan. Ketika diciptakannya area persawahan, di situ orang-orang akan banyak pindah dan tinggal di Lam Teba. Karena kenapa? Karena tersedianya lahan pertanian di Lam Teba, terutama area sawah. Sehingga danau kecil tersebut dikeringkan. Dengan proses apa dikeringkan? Air yang tergenang tersebut dialirkan melalui sungai-sungai buatan. Sungai-sungai kecil yang dibuat oleh Tengku Syek Japakeh dan Tengku Syek Jakirana. Menggunakan apa? Menggunakan lam yang tebai atau linggis yang tebal, Lam Tebai. Sehingga seperti kita tahu bersama sekarang menjadi nama satu daerah, yaitu namanya Lam Teba. Jadi tidak benar seperti yang dinarasikan. Kalau narasi sejarah yang disampaikan oleh penceramah-penceramah yang tidak bertanggung jawab itu terus di-share, terus dipublikasikan, terus dibagikan, ini bisa menimbulkan pergeseran sejarah Aceh, pergeseran identitas Aceh. Di saat di mana era Aceh sedang krisis terhadap identitas, muncul narasi-narasi ceramah yang seperti ini, yang minim penelitian, tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi pada era tersebut. Ini muncul pergeseran sejarah, muncul kebingungan masyarakat. Ini akan memecah belah masyarakat. Seperti kita tahu sekarang ini Lam Teba itu banyak sekali diterpa dengan isu-isu negatif. Berita-berita yang membuat nama Lam Teba ini menjadi tidak baik. Ditambahkan lagi dengan narasi-narasi penceramah seperti ini yang mengklaim mengatakan bahwa daerah Lam Teba adalah daerah pengkhianatan, diracuninya Tengku Syek Ditiro. Itu sama sekali tidak benar. Kita bisa mengakses informasi tentang riwayat hidupnya Tengku Syek Ditiro, mulai dari hidupnya beliau sampai meninggalnya beliau. Kita bisa mengakses itu pada tulisan-tulisan sejarawan yang sudah berlandaskan penelitian. Kita tahu bersama Tengku Syek Ditiro ini meninggal di Benteng Anak Galung. Beliau diracuni oleh orang suruhan daripada Belanda itu di Tui Selimum, bukan di Lam Teba. Dan orang yang melakukan tersebut juga bukan orang Aceh. Itu perlu kita garis bawahi bersama dan perlu penelitian yang mendalam. Kalau narasi-narasi ini terus dikembangkan, terus dipublikasikan, terus dibagikan, saya mewakili masyarakat Lam Teba, mewakili masyarakat Selimum atas pergeserannya sejarah Selimum dalam Teba ini. Saya memohon permohonan maaf daripada penceramah tersebut kepada masyarakat Selimum dan masyarakat Lam Teba. Kalau kita mau berbicara tentang sejarah Aceh, sejarah perjuangan Aceh melawan Belanda, sejarah Kesultanan Aceh, ayolah kita sama-sama mengkaji, kita sama-sama meneliti. Kita punya PDIA di Aceh ini, kita punya museum-museum di Aceh, kita punya museum Ali Hashimi, museum Pedir, perpustakaan kuno Zawiyah Tengku Syek Tanoh Abe, dan beberapa koleksi-koleksi manuskrip yang ada di individu-individu di Aceh, pengumpulan-pengumpulan manuskrip. Kita datang ke tempat tersebut, kita datang ke tempat-tempat. Kita bertemu dengan tokoh masyarakat, kita bertemu dengan keluarga, dengan ahlul bait di sekitar. Kita tanyakan, kita kaji, kita gali informasi sebanyak-banyaknya, baru kita berani berbicara. Saya juga hadir ke sini berbicara tentang ini. Saya menggali informasi yang benar. Saya melakukan penelitian, saya berbicara dengan banyak-banyak sejarawan. Memang sejarah ini akan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, sejarah ini akan terus berkembang, mengkerucut pada satu titik, yaitu titik yang benar. Tapi sayangnya masyarakat hari ini, masyarakat Aceh hari ini, baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan, sangat-sangat senang menyampaikan atau mendengarkan ceramah atau sejarah
atau narasi yang tidak berlandaskan data dan fakta, tidak berlandaskan penelitian-penelitian. Hanya apa? Hanya dari tutur mulut, tidak ada pegangan. Taruhlah kalau orang yang berbicara tersebut adalah sejarawan, orang yang memang benar-benar peneliti sejarah. Tapi kalau orang tersebut orang yang bukan peneliti sejarah, apa yang mau kita pegang? Ini akan menimbulkan krisis identitas. Di saat sekarang ini saya bisa bilang terjadi krisis identitas terhadap Aceh. Karena kenapa? Karena sejarah Aceh tidak dikaji dan tidak diteliti secara benar. Ini PR besar untuk kita masyarakat Aceh. PR besar untuk kita pemerintah Aceh. Kalau memang bapak-bapak atau tengku-tengku yang memang masih minim informasi, minim data, tolong jangan berbicara asal. Saya sebagai keluarga daripada Tengku Syek Tanoh Abe, keluarga daripada Ule Balang Tanoh Abe, menyayangkan informasi yang menggeser sejarah tentang Selimun Tanoh Abe dalam Tebah. Ada lagi informasi tentang bahwa Tengku Syek Tanoh Abe menghilang selama beberapa puluh hari ketika beliau muncul kembali membawa pulang manuskrip dengan begitu banyak. Ayolah, manuskrip di Zawiyah Tanoh Abe itu ditulis dari abad 16 sampai abad ke-19. Terkumpulnya sebegitu banyak manuskrip tersebut itu ditulis dengan tangan, disalin, kitabnya dikarang. Butuh proses waktu beratus-ratus tahun untuk mengumpulkan begitu banyak manuskrip. Sehingga Russell John dan Henry Chambers mengatakan perpustakaan Tanoh Abe salah satu pustaka yang memiliki koleksi manuskrip kuno terbesar se-Asia Tenggara. Itu dari mana? Dari proses ratusan tahun penyalinan dan penulisan kitab, penulisan naskah, penulisan manuskrip kuno, penulisan Al-Quran dengan tulisan tangan. Ratusan tahun prosesnya. Bukan puluhan hari menghilangnya Tengku Syek Tanoh Abe membawa pulang ratusan ribu kitab. Tidak, itu hoax. Melahirkan 10 generasi Tengku Syek Tanoh Abe dari Syekh Fairuz Al-Baghdadi sampai hari ini Tengku Abdul Hafid Al-Fairuz Al-Baghdadi. 10 generasi untuk melahirkan Zawiyah Tanoh Abe seperti sekarang. Pustaka kuno Tanoh Abe seperti sekarang ini. Butuh proses yang sangat panjang. Sekarang ada banyak buku tentang Aceh sepanjang abad. Ada banyak buku tentang penulisan sejarah Hamzah Fansuri, Sultan Iskandar Muda, Ratu Safiatuddin, Laksamana Malahayati, Tengku Syek Tanoh Abe, Tengku Syek di Tiro. Kita baca buku-buku tersebut yang telah dikaji oleh orang-orang ini. Jangan asal kita berbicara, jangan asal kita bicara berlandaskan cerita-cerita. Seperti kita lihat Aceh sekarang ini sangat banyak. Semua elemen-elemen atau golongan-golongan daripada masyarakat Aceh sekarang ini sudah mengalami krisis daripada sejarah Aceh. Di saat dimana di luar di sana di daerah-daerah lain dongeng menjadi sejarah, tapi di Aceh sejarah menjadi dongeng. Nanti saya juga akan minta tampilkan foto asli daripada Tengku Syek Muhammad Ali Al-Fairuz Al-Baghdadi, Tengku Syek Tanoh Abe ke-8. Orang yang konon katanya cerita masyarakat memiliki karamah Allah Subhanahu wa taala, getak bak lebu mati Belanda, gedrop anak meriam Belanda. Saya percaya cerita masyarakat tersebut. Tapi saya tidak percaya meriam itu dibawa pulang ke Belanda. Bahkan sampai Belanda ziarah setiap tahunnya ke Zawiyah. Itu tidak ada. Karena saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri tidak ada Belanda berziarah ke Zawiyah Tanoh Abe karena peluru meriam tersebut, tidak. Mereka berziarah ke Zawiyah Tanoh Abe murni untuk melakukan penelitian manuskrip. Nanti saya akan minta share foto Tengku Syek Tanoh Abe generasi ke-8, Tengku Syek Muhammad Ali yang asli. Karena sekarang ini banyak tersebar sejarah tentang Tengku Syek Muhammad Ali Al-Fairuz Al-Baghdadi ini, fotonya memakai foto Tengku Syek Muhammad Ali Lampisang atau Abu Muhammad Ali Lampisang. Lampisang Lu'nga, bukan Lampisang Selimu. Nah, itu foto Tengku Syek Muhammad Ali Lampisang Lu'nga. Bukan foto Tengku Syek Muhammad Ali Al-Fairuz Al-Baghdadi Tanoh Abe. Ini akan menimbulkan pergeseran sejarah Tanoh Abe juga. Apabila foto-foto ini terus diteruskan. Gitu loh. Saya punya asli foto orang tua saya. Saya punya asli foto kakek buyut saya. Ini berbahaya apabila terus-terusan berlanjut. Karena ini akan menimbulkan kebingungan. Generasi-generasi kami yang akan datang. Beliau-beliau ini adalah pejuangnya Aceh. Yang harusnya nama-nama beliau ini kita ingat. Kita
jangan memandang ke belakang. Kita harus menghebatkan Aceh ke depan. Aceh yang di belakang sudah pasti hebat. Tapi Aceh ke depan apakah akan menjadi Aceh yang hebat? Itu PR untuk kita. Itu fokus kita. Bukan seperti sekarang. Kita terlena dengan kehebatan masa lalu. Ini yang menyebabkan kemunduran kita. Saya melihat berbagai banyak situs sejarah, situs budaya di Aceh ini yang terbengkalai. Seperti contoh PDIA, Pusat Dokumentasi Informasi Aceh, Museum Aceh. Itu tidak menjadi rujukan pertama lagi peneliti-peneliti internasional datang ke Aceh. Itu yang sangat saya sedihkan. Padahal Aceh ini mewarisi begitu besar sejarah, begitu besar budaya. Kita bisa makan, kita bisa hidup oleh sejarah dan budaya Aceh apabila kita mengembangkannya secara benar. Dan apabila narasi-narasi hoax ini terus dipublish, terus dibicarakan, ini akan menimbulkan perpecahan terhadap Aceh. Kita tidak ingin Aceh ini terurai. Kita tidak ingin Aceh ini berpisah. Jadi saya mohon kepada tengku-tengku yang berbicara tentang sejarah Tengku Syed Tanoh Abe, sejarah Selimu, sejarah Lam Teba, atau sejarah Aceh, tolong berbicaralah sesuai data dan fakta. Jangan berbicara asal. Saya mohon kepada tengku-tengku yang sudah bicara tentang sejarah keluarga saya, sejarah orang tua saya mohon. Apabila ada videonya yang sudah dipublish, tolong di take down. Karena itu informasi yang tidak benar. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.